Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Wisma Ramadan dari kelas 2C. Di video ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang rantai makanan daur biokimia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biografi dengan dosen pengampu Ibu Khairiati Rauzis. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer (pengurai). Macam-macam rantai makanan. Rantai makanan terbagi menjadi 3. Yang pertama, rantai makanan pemangsa. Yang kedua, rantai makanan saprofit. Yang ketiga, rantai makanan parasit. Selanjutnya kita akan membahas tentang rantai pemangsa (rantai makanan tipe perumput). Landasan utama dari rantai makanan pemangsa adalah tumbuhan hijau sebagai produsen. Rantai pemangsa dimulai dari hewan yang bersifat herbivora sebagai konsumen satu, dilanjutkan dengan hewan karnivora yang memangsa herbivora sebagai konsumen kedua, dan berakhir pada hewan pemangsa karnivora maupun herbivora sebagai konsumen ketiga. Contohnya, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular sawah dimakan elang. Selanjutnya, rantai parasit (rantai makanan tipe parasit). Rantai parasit dimulai dari organisme besar hingga organisme yang hidup dengan parasit. Contohnya, organisme parasit antara lain cacing, bakteri, dan benalu. Contohnya, tanaman mangga dimakan oleh benalu, benalu dimakan ulat, ulat dimakan burung pemangsa. Selanjutnya, rantai saprofit (rantai makanan tipe detritus). Rantai saprofit dimulai dari organisme mati ke jasad pengurai, misalnya jamur dan bakteri. Rantai-rantai di atas tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan dengan lainnya sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Contohnya, ancuran daun seresa dimakan oleh cacing tanah, dimakan cacing tanah dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh musang. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur biokimia. Pengertian daur biokimia atau siklus: berawal dari bumi maka akan terbentuk tubuh organisme, merupakan materi terbentuknya tubuh organisme, penggambaran antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup, merupakan terbentuknya unsur senyawa biokimia senyawa antara bergeraknya biotik melalui abiotik dan berbalik lagi ke biotik abiotik dan biotik termasuk komponen. Lewatnya organisme tidak harus melalui unsur-unsur siklus saja, bahkan bisa diikutsertakan melalui reaksi kimia yaitu golongan abiotik dan disebut daur geokimia. Perubahan atau perpindahan elemen biosfer yang tak hidup dengan yang hidup. Ekosistem tetap ada setiap materi di bagian trofik. Materi-materi unsur pembagian bahan organik yang akan diatur ulang. Selanjutnya, unsur-unsur masuk ke elemen biotik melalui udara, air, dan tanah. Materi siklus yang mengaitkan geofisik serta makhluk hidup
dimakan siklus atau daur biokimia. Makhluk hidup dan tak hidup seluruhnya terdapat di bumi, terangkum di materi. Di antara materi tersebut telah tersusun sebagai berikut: oksigen O, nitrogen N, hidrogen H, karbon C, fosfor P, serta sulfur S. Unsur kimia tersebut selalu digunakan untuk bahan organik dengan melalui cahaya matahari, termasuk energi yang didapat pada reaksi kimia. Organisme tersebut termasuk sumber bahan organik. Aliran materi rantai makanan seperti makanan dengan yang dimakan. Aliran materi tetap berlangsung walaupun terdapat makhluk tak hidup berada di suatu rantai makanan. Dengan dekomposer, makhluk hidup yang telah mati akan masuk ke dalam rantai makanan dengan uraian dekomposer. Daur materi dan aliran energi sampai seterusnya akan membentuk A. Siklus atau daur oksigen. Spretiura organik, protein, asam nukleat yang menjadi larutan nitrit, nitrom, dan anorganik. Seperti amonia adalah termasuk senyawa dengan nitrogen yang berada di bumi. Yang pertama, tahap fiksasi nitrogen terbentuk melalui peningkatan nitrogen di dalam tanah dan air hujan yang mengandung nitrogen atmosfer di dalam tanah, yaitu nitrogen termasuk transfer nitrogen. Yang kedua, molekul protein pengganti tumbuhan yang membuat fiksasi biologi menjadi nitrat. Air garam amonium (NH4+) serta gas amonia (NH3) adalah uraian makhluk seperti tumbuhan dan hewan yang binasa. B. Daur karbon serta oksigen. Erupsi vulkanik, pembakaran batubara, asap pabrik, respirasi hewan serta manusia adalah udara yang menjadi kandungan CO2 yang berada di atmosfer dengan kandungan 0,3%. Sebagai respirasi manusia dan hewan memanfaatkan oksigen, dan sebagai berfotosintesis tumbuhan menggunakan karbon dioksida yang berada di udara. Di masa yang akan datang, di dalam tanah akan terdapat batubara dari tumbuhan maupun hewan yang binasa. Batubara dapat digunakan untuk menambah kadar CO2 di dalam udara dan berguna untuk bahan bakar. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, sekiranya bermanfaat bagi pendengar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.